Berjumpa lagi dengan Bu Yuli. Saat ini kita akan merenungkan firman Tuhan, tapi kita mau memuji Tuhan dulu. Siap kalian? Kita memuji Tuhan dalam bahasa Jawa. Nyender ning sisi Gusti. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Hari ini hati kami merasa bersuka cita karena Tuhan senantiasa ada bersama dengan kami. Dan saat ini ya Bapa, kami siap untuk mendengarkan sabda-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita buka Alkitab kita di dalam Amsal 12 ayat 24. Mari dibuka. Sudah ketemu? Mari kita baca bersama-sama. Amsal 12 ayat 24. Demikian firman Tuhan. Tangan orang rajin memegang kekuasaan, tetapi kemalasan mengakibatkan kerja paksa. Demikianlah firman Tuhan yang kita baca pagi hari ini. Anak-anak, dari bacaan satu ayat firman Tuhan ini ada dua hal yang kontroversi. Yang satu rajin, yang satu malas. Oke. Tangan orang rajin memegang kekuasaan, tetapi kemalasan mengakibatkan kerja paksa. Mari kita teliti satu-satu. Rajin di sini dijelaskan memegang kekuasaan. Artinya, anak-anak, kalau kalian rajin di rumah, apa yang akan terjadi? Oke, pasti orang tua kalian senang. Kalau orang tuamu melihat kamu rajin membantu, rajin belajar di rumah, apa yang akan terjadi? Orang tua pasti akan semakin menyayangimu. Nah, kalau di sekolah, Bapak Ibu guru kira-kira senang mana melihat anak yang rajin atau anak yang malas? Kalau misalnya diberikan tugas pinter, pasti Bapak Ibu guru lebih suka memilih anak yang rajin. Kemudian kalau di masyarakat misalnya Pak RT, Pak RW, Pak Lurah, itu orang-orang penting yang dipilih. Pasti kalau mau memilih mereka pasti dipilih orang yang rajin atau orang yang malas. Yes, mesti dipilih yang rajin. Kalau milih Pak RT dipilih yang rajin. Kalau milih ketua kelas di kelas pasti dipilih teman juga yang rajin. Oke. Ternyata kita menemukan satu hal bahwa orang yang rajin itu disukai. Oke, kemudian yang kedua, orang yang rajin itu memegang kekuasaan. Nah, bukan berarti kekuasaan yang negatif. Kalau di kelas anak yang rajin dipilih menjadi ketua kelas,
berarti dia memegang apa? Memimpin teman-temannya di kelas. Kalau di lingkungan masyarakat, Bapak RT atau Bapak RW berarti mempunyai kuasa untuk mengatur masyarakat setempat. Itu anak-anak. Lalu kalau kita melihat yang malas, untuk yang malas, misalnya di rumah malas, apa-apa malas. Nah, apa yang terjadi anak-anak? Betul, mamah pasti, orang tuamu pasti, kakakmu pasti, mungkin kakek nenekmu pasti akan marah-marah kepadamu. Dan pasti kamu akan merasa disalah-salahin terus. Kok aku lagi yang salah? Ya, seperti itu. Kalau di sekolah sama. Kalau ada anak yang mungkin malas-malasan untuk membaca, pasti bu guru, pak guru akan menegur. Ayo, jadi kena teguran, kena nasihat terus, dinasihati terus. Nah, itu kalau di masyarakat juga sama anak-anak. Jadi kemudian kalau di lingkungan pekerjaan juga sama, kalau males-malesan, wah, pemimpin pasti tidak akan menyukai dia. Oke, jadi ada perbedaan yang jelas, orang yang rajin dan orang yang malas. Yang rajin disukai, kemudian memegang kekuasaan, kata firman Tuhan, bukan kata Bu Yuli loh ya. Kemudian kalau orang yang malas, banyak ruginya, tidak disukai. Kemudian di sini firman Tuhan katakan kerja paksa. Jadi pilih yang mana kamu, rajin atau pilih malas? Sip. Murid-murid semuanya, anak-anak semuanya pasti milih yang rajin. Demikian pula dengan belajar kita. Ketika kita belajar dari rumah, belajar di rumah, sama, ada jadwalnya. Kamu tepati jadwalnya sehingga tugasmu tidak menumpuk, nak. Nah, ada murid yang lain itu yang tugasnya itu dikerjakan sampai 1 minggu. Jadi dia kerja keras, akhirnya apa? Capek sendiri. Tetapi kalau anak yang rajin, tugasnya dikerjakan setiap hari, sedikit demi sedikit. Akhirnya apa? Pekerjaan, tugas-tugas menjadi beres, menjadi ringan, dan tidak dimarah-marah, hatinya tentram, tenang. Kemudian apa sayangku? Mendatangkan berkat. Oke, kamu boleh memilih yang rajin. Siap menjadi anak yang rajin? Oke, kalau yang hari ini kamu merasa, hari ini dan hari kemarin merasa aku kok belum ya, masih ada waktu, masih ada kesempatan. Hari besok, dan besok kalian boleh melakukannya. Oke, diawali dari kita masing-masing. Tugasmu apa sebagai pelajar? Pinter belajar. Jadi setiap hari belajarlah sesuai jadwal. Kemudian tugas apa segera diselesaikan. Kalau tidak bisa, boleh bertanya kepada orang tua, kakak, bahkan bapak ibu guru siap melayani kalian apabila kalian ada kesulitan. Nah, demikian anak-anak. Sekali lagi Bu Yuli bacakan bahwa tangan orang rajin memegang kekuasaan, tetapi kemalasan mengakibatkan kerja paksa. Ingat, anak yang rajin mendatangkan berkat dan banyak keuntungannya. Tetapi kalau bermalas-malasan akan mendatangkan kerugian yang sangat besar dan menjadikan hidup kita menjadi berbeban berat. Oke, hari ini Tuhan memberikan kepada kita pencerahan. Mari kita menjadi anak yang rajin. Amin. Kita berdoa bersama-sama. Bapa, kami mengucap syukur firman-Mu saat ini mengingatkan kembali kepada kami untuk kami selalu rajin dalam segala hal. Terlebih kami sebagai pelajar, biarlah Tuhan menolong kami
hari lepas hari untuk kami dapat melakukan tugas-tugas dan tanggung jawab kami seturut dengan apa yang telah Tuhan tentukan dan seturut dengan jadwal yang telah sekolah dan orang tua kami berikan kepada kami. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu hari ini yang menolong kami untuk kami dapat memilih menjadi seorang anak yang rajin. Ampuni kami ya Tuhan ketika di hari-hari kemarin kami masih belum bisa melakukannya. Kami masih menunda pekerjaan, kami masih menunda tugas-tugas, kami masih menumpuk tugas tidak segera kami selesaikan. Tetapi hari ini Tuhan mengingatkan kepada kami untuk kami terus segera dan kami terus menjadi anak yang rajin. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur untuk firman-Mu saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.